Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja. Begitu pula orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayang dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah, dalam rahmat, kasih sayang, ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Mencari tahu apa syariat di dalam agama kita agar kita meyakini ibadah-ibadah yang kita kerjakan, akidah yang kita yakini itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pada kesempatan ini akan berusaha untuk mengkaji sebuah kitab tipis, Riyadul Badi'ah, karya Syekh Hasbullah, yang disyarahi atau dikomentari oleh ulama besar kita, ulama dari Banten, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, yang beliau dikenal dengan banyak karyanya. Beliau menjadi guru besar di Tanah Haram dan meninggal di Tanah Haram. Mari kita mulai. Saya akan membaca dengan bahasa surah bahasa Indonesia atau ngalogat. Kalau di tradisi kita dulu di pesantren itu istilahnya ngalogat, memaknai kitab itu ngalogat. Dulu saya pernah belajar di beberapa pesantren di Jawa Tengah, juga di Banten, itu dengan bahasa Jawa. Tetapi saya pada kesempatan ini akan berusaha memaknainya dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Yakni beliau musannif menyusun kitab ini dengan menyebut nama Allah yang maha agung. Mengawali menyusun kitab ini dengan menyebut nama Allah yang maha mulia, karena beliau betul-betul menyadari kullu amrin ribalin, setiap perbuatan yang mengandung kebaikan, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah, bahwa abtar, maka kebaikan itu terputus, ay qalilul barakah, yakni kebaikan itu tidak memiliki keberkahan. Beliau musannif mengawali kitab ini dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, juga maha penyayang. Beliau tentu saja berharap agar kitab yang beliau susun ini memiliki keberkahan, dan kita saksikan hingga hari ini, sudah 150 tahun yang lalu, kitab ini masih banyak dibaca di pondok-pondok pesantren, masih banyak dikaji oleh para santri. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, yaitu miliknya Gusti Allah, yakni puji-pujian itu al-mustahiq au mustahiqun lillah, mamlukun au mustahiqun lillah, yakni puji-pujian, semua pujian itu sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kami belajar mengawali di pondok pesantren mengenal bahwa hamdu atau puji itu terbagi menjadi 4. Qadimun li qadimi, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, dan yang keempat hadisun li hadisin. Insyaallah kita pada lain waktu, pada lain kesempatan kita akan membahas puji yang 4 itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbi
yang mengurus, yang mengelola alamina, alam semesta. Jadi Allah adalah yang mengurus, yang mengelola, yang mengatur alam semesta. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengurus, mengelola itu lebih sulit daripada membuat, daripada menciptakan. Jika Allah mampu mengelola alam raya ini, mampu mengelola, mengurus alam raya ini, tentu Allah lebih mampu lagi untuk mencipta. Sama seperti kita mengelola sebuah lembaga, entah sekolah atau pondok pesantren, itu sulit. Membangun pondok pesantren itu sulit. Dan tentu mengelola agar pondok pesantren itu menjadi makmur, agar pondok pesantren itu menjadi bermanfaat, itu lebih sulit. Jika seseorang mampu mengelola pondok pesantren, maka dia tentu memiliki kemampuan untuk membangun pondok pesantren. Wassalatu ay ziyadatu ta'zimillah. Salam sejahtera yakni keagungan Allah. Wassalamu dan keselamatan ay tahiyatahu ta'ala at-tayyibah, yakni penghormatan Allah ala sayyidina, semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, yang menjadi penghulu, yang menjadi pemimpin para utusan, wa ala alihi dan atas keluarga beliau, wa sahbihi dan atas sahabat beliau, ajma'ina seluruhnya, wa tabi'ina dan orang-orang yang mengikuti lahum pada mereka, para keluarga Nabi yang suci dan sahabat-sahabat Nabi mengikuti bi ihsanin dengan kebaikan-kebaikan ila yaumiddin, hingga hari akhir, hingga hari kiamat. Amma ba'du, setelah beliau penyusun kitab ini membaca bismillah, alhamdulillah, salawat serta salam, fahadha, maka adapun ini mukhtasarun, yaitu sebuah ringkasan, fi usuli dini, di dalam pokok-pokok agama, wa jumlatun min furu'ihi, dan sekumpulan dari cabang-cabang agama, ala madhabil imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i, radiyah, semoga memberikan keridhaan siapa Allah, Gusti Allah, anhu, atas Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa ini adalah sebuah kitab yang ringkas sekali, sebuah kitab kecil agar dapat dipahami oleh kita, yang menjelaskan tentang pokok-pokok di dalam agama, menjelaskan tentang hal-hal yang penting untuk kita ketahui, untuk kita yakini di dalam beragama, dan juga menjelaskan tentang jumlatun min furu'ihi, tentang sekumpulan dari cabang-cabang agama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Hadirin, sebagaimana kita ketahui bahwa mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ini menjadi mazhab mayoritas di negara kita. Samaituhu, memberi nama siapa saya, hu akan mukhtasar ar-riyadul badi'ati, akan kitab riyadul badi'ah, fi usulid dini, di dalam pokok-pokok agama, wa ba'di furu'is syari'ati, dan sebagian cabang-cabang syariat, rajian, seraya berharap minallahi, dari Gusti Allah, ayan fa'al, semoga memberi manfaat bih, dengan mukhtasar, talabatal ilmi, pada pencari ilmu, la siyaman, terlebih apalagi al-mubtadi'ina, pada orang-orang yang baru memulai, wa yuwajahu, dan semoga menghadapkan Allah ilaihi, atasmu,
tadi atau tulabah ragbatar ragibin, dengan cintanya para pecinta. Beliau musannif melanjutkan, beliau memberi nama kitab ini dengan nama Kitab Riyadul Badi'ah, yang nanti akan dijelaskan pokok-pokok agama, sesuatu yang sangat penting di dalam agama, yakni masalah yang sangat prinsip, yakni akidah, keyakinan berketuhanan. Rajian, beliau memberi nama kitab ini dengan nama kitab Riyadul Badi'ah seraya berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kemanfaatan atas kitab ini kepada para pencari ilmu, kepada para pecinta ilmu, terlebih bagi mereka anak-anak santri yang baru memulai belajar agama, dan semoga Allah menghadapkan hati mereka seperti cintanya para pecinta. I'lam, kata beliau, i'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, yajibu, wajib, ala kulli syahsin, atas setiap orang, minal mukallafina, dari mereka orang-orang mukallaf. Mukallaf ini orang-orang yang sudah dituntut untuk menjalankan syariat agama, yakni sudah balik, dan yang kedua berakal. Walau kana, dan walaupun ada siapa syahs, raqiqan, yaitu seorang hamba sahaya, ayat riba, hendaknya mengetahui siapa syahs arkanal islami, akan rukun-rukun Islam, wal imani, dan rukun-rukun iman. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku, ketahuilah wahai anak-anakku, sesungguhnya wajib atas setiap orang dari mereka yang sudah dituntut untuk mengerjakan syariat agama, yakni mereka orang yang balik, berakal, walau kana raqiqan, walaupun orang itu seorang hamba sahaya, walaupun orang itu tidak memiliki kemerdekaan di dalam hidup. Tapi sekarang sudah tidak ada ya raqiq itu, perbudakan itu. Wajib tentang apa wahai Ustadz? Ayya'rifa arkanal islami wal imani, untuk mengetahui rukun-rukun Islam dan mengetahui rukun-rukun iman. Kita sudah maklum, sahabat, tentang rukun iman, rukun Islam, bahkan kita sudah menghafalnya di luar kepala. Tetapi betulkah itu sudah menjadi dasar kita dalam beragama? Betulkah rukun Islam dan rukun iman itu sudah menjadi fondasi yang kokoh bagi kita di dalam beragama sehingga kita tidak mudah goyah? Fa'arkanul islami, maka adapun rukun-rukun Islam, khamsatun, yaitu ada 5. Antasyhada an la ilaha illallah, yang pertama, engkau memberikan kesaksian sesungguhnya tiada ilah, tiada sesembahan, tiada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Yang pertama dari bangunan rukun Islam adalah memberikan kesaksian dengan lisan bahwa tiada sesembahan, tiada Tuhan, tiada yang kita mintai pertolongan kecuali Gusti Allah, dan memberikan kesaksian bahwa Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diutus oleh Allah. Nah, rukun Islam ini imadul Islam, menjadi pondasi dari rukun Islam, dan syahadat ini menjadi pondasi
yang pertama yang menopang kekuatan kita di dalam berislam. Di sini dijelaskan bahwa syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini menjadi syarat sah rukun-rukun Islam setelahnya. Apa rukun-rukun Islam setelah syahadat? Salat, puasa, zakat, ibadah haji. Jika belum bersyahadat, maka tidak akan sah salatnya, tidak akan sah puasanya, tidak akan sah zakatnya, dan tidak akan sah ibadah hajinya. Lalu bagaimana dengan kami, wahai Ustadz? Kami ini tidak pernah secara langsung berikrar bersyahadat disaksikan oleh banyak orang. Karena saya lahir sudah dalam keadaan Islam, memiliki ayah muslim, memiliki ibu muslim. Maka bagi kita yang dikenal dengan Islam keturunan sudah cukup. Tidak perlu lagi ikrar syahadat. Karena dalam setiap sholat kita tentu selalu membaca syahadat di dalam tahiyat. Wa tuqimus shalah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Wa tu'tiz zakat, wa tuqimu sholat dan mendirikan sholat. Wa tu'tiz zakat dan membayar zakat. Wa tasuma Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahijjul baita dan pergi haji ke Baitullah in istata'ta, jika engkau mampu, ilaihi ke Baitullah sabilan, perjalanannya. Nah ini ya, rukun Islam itu syahadat, salat, puasa, syahadat, salat, zakat, puasa, pergi haji. Ya, insya Allah ini yang akan menopang lima rukun ini, 5 pondasi ini yang akan menopang status muslim kita, status keislaman kita. Ya, kita berusaha untuk mengerjakan sholat dengan sebenar-benarnya. Berusaha untuk mengeluarkan zakat. Ya minimal zakat fitrah, zakat badan. Kalau kita berlebih, perniagaan kita, usaha kita sukses, pertanian kita berhasil, maka kita memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat-zakat amwal itu. Berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji, insya Allah mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat ziaratul haramain, mengunjungi 2 kota suci Makkah dan Madinah, dapat langsung berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan langsung di pintu makbarah beliau, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahabat-sahabat semua, itu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan melanjutkan pada kajian-kajian yang akan datang. Semoga sahabat-sahabat semua dalam kegembiraan, dalam kebaikan, di semua usahanya ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mau mendengarkan, sudah mau sama-sama kita mengkaji kitab Riyadhul Badi'ah ini. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.